Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Ushulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kita lanjutkan lagi babun fi dzikri sahabati radhiyallahu anhum. Ini adalah akhir bab dari kitab Al-Mukhtar fi Ushulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah malam ini malam khataman ya, tapi gak ada berkatannya. Namun semoga Allah memberkahinya. Taib. Babun fi dzikri sahabat radhiyallahu anhum. Bab tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca footnote dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahullah ta'ala. Beliau mengatakan laqad ahsanal muallif rahimallah sun'an bi aqdi hadzal babil azim alladzi awrada fihi ta'ifatan minan nususid dala ala fadli sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum. Sungguh penulis sangat bagus dalam menutup ya kitab ini dengan bab yang sangat agung, yang sangat berharga, dengan beliau menyebutkan beberapa nas yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Summa baqiyatul asyrah radhiyallahu anhum. Kemudian 6 sahabat yang lain yang disebut ya dengan 4 khulafa rasyidin tadi, dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati ajma'in. Ini bab yang mungkin hampir tidak ada dalam kitab-kitab akidah as-salaf. Kitab-kitab akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Bahkan nanti akan disampaikan kata Syekh, wa ma min syakin anna hadzal bab azimun jiddan. Ini adalah bab yang sangat agung yang tidak diragukan lagi. Walida fa inna la yakhlu minhu kitabun min kutubis sunnah walillahil hamd.
Bahkan seperti tadi, hampir tidak ada satu kitab tentang akidah salaf kecuali ada pembahasan yang satu ini. Bahkan kalau mau ditambahkan lagi, bahkan dalam kutubus sittah. Apa itu kutubus sittah? Nah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Hampir ya semua kitab itu menjelaskan tentang fadailus sahabah. Ya, untuk yang punya kitab-kitab ya 6 tadi, kitab induk hadis kaum muslimin, kalau yang punya ya silakan lihat, ada bab khusus atau kitab khusus tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, yuridu fihi fadail sahabah wa manaqibahum hamidah. Dalam kitab-kitab itu disebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat dan tentang kedudukan mereka yang sangat mulia, wa atharahum wa khilafahumur rasyidah. Wallah, mungkin ini khilafatahum ar-rasyidah, tentang kekhalifahan mereka. Ma'adzikri hubbin wassana'i alaihim wa taraddi anhum. Ditambahkan dalam kitab-kitab akidah juga pembahasan tentang wajibnya mencintai para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan mereka dengan ar-ridha. Kalau yang sering ikut kajian kita tentang sahabat Rasul, sering kita ringkas, akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat ada berapa poin? Hah? Ada 5, sebutkan. At-taraddi anhum, as-sana alaihim. Baru 2. Ada musabbihim, yang keempat. Ini disebutkan di sini. Ada yang menambahkan, kurang 2. Hubbuhum, terus ittiba'uhum. Baik, insya Allah di akhir pembahasan ini akan kita tambahkan lagi. Cuma itu yang sering kita sampaikan ringkasan dari ucapan para ulama dalam kitab akidah, bahwasanya akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat ada 5 poin. Mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, menjaga hati, tidak hasad dengki kepada mereka, dan menjaga lisan tidak mencaci maki. Dan yang kelima, al-iktida'u bihim wattiba'u sunnatihim, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca dulu, nanti kalau ada waktu kita lebih perinci lagi 5 poin tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, wa hadza kulluhum minas sunnah. Mencintai para sahabat, memuji mereka, mendoakan mereka dengan keridhaan, kata Syekh Abdul Razak, itu semuanya minas sunnah, termasuk sunnah Rasul, termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Fa'an Qabisah radhiyallahu anhum qala, ada ungkapan dari seorang ulama salaf yang bernama Qabisah. Beliau berkata, hubbu ashabin Nabi SAW kulluhum sunnah. Mencintai semua para sahabat Nabi itu adalah sunnah. Wa an Malik ibni Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik rahimahullah mengatakan, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abu Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Quran. Dahulu para salaf mengajari anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada anak-anak mereka. Intinya sekali lagi, ini diantara akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di sini perlu kita tegaskan juga tentang apa definisi sahabat Nabi itu. Man yujib? Bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa mata al-Islam. Baik, sahabat Nabi definisinya menurut para pakar ulama Ahlussunnah yang pernah berjumpa
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebentar saja. Makanya Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah, ada yang hafal nggak kitab Ushul Sunnah? Nggak ada. Tapi di antaranya, ya anak juga nggak hafal, cuma hafal sebagian tok ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah tentang sahabat Rasul, wa kullu man sahibahu sanatan au syahran au sa'atan au yauman au sa'atan kana min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat au sa'atan, maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malakian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting pernah berjumpa dengan Nabi sesaat saja, ya. Meskipun tidak meriwayatkan satu pun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak pernah ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun dengan syarat yang kedua, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal di atas al-Islam, di atas al-iman. Ini kita sampaikan untuk membantah definisi sesat menyesatkan dari ahli bid'ah. Baik dari kelompok Syiah Rafidhah atau antek-antek mereka, atau dari kelompok Harokah seperti tokohnya Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani, dan yang semisal dengannya, yang mengatakan syarat menjadi sahabat Nabi itu harus pernah berperang bersama Nabi sekali atau dua kali, ya, dan menemani Nabi setahun atau 2 tahun. Dan dari definisi ini, kata para ulama, mereka mengeluarkan Muawiyah bin Abi Sufyan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau mau didalami lagi, dengan definisi itu juga Muawiyah termasuk sahabat Nabi SAW. Cuma itu, ya, definisi yang sesat menyesatkan dari tokohnya Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani. Makanya kata para ulama, Syiah Rafidhah dalam bab ini masih lebih mending daripada Taqiyuddin Nabhani ataupun Hizbut Tahrir tadi. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun Syiah Rafidhah mencaci maki Muawiyah, namun masih mengakui Muawiyah sebagai, sedangkan Hizbut Tahrir tidak mengakui sama sekali. Itu sudah apa? Pelecehan yang luar biasa. Padahal Muawiyah yang pernah menulis Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepakat ulama menyatakan beliau termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi yang sesat menyesatkan. Yang kedua juga ada definisi dari seorang pengikut Syiah Rafidhah yang tinggal di Saudi Arabia juga, yang telah dibantah oleh banyak para ulama, diantaranya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ayah dari Syekh Abdul Razak hafidhahumullah ta'ala. Beliau menulis kitab Al-Intisar li Sahabatil Akhyar, yang membantah seorang yang mendefinisikan sahabat itu yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum perdamaian Al-Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, yang bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam keimanan, tidak tergolong sahabat Nabi. Maka dari sini banyak yang dikeluarkan dari kategori sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, dan juga Al-Abbas. Ini luar biasa. Makanya ahlul bidah mereka seperti itulah kayak tikus cari jalan-jalan untuk apa? Mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka apa? Cari celah untuk menyebarkan kesesatan mereka dengan mencaci maki para sahabat lewat definisi. Kalau langsung dicaci maki Abu Hurairah misalnya demikian dijelek-jelekan, mungkin banyak yang tidak terima. Namun lewat definisi ini mereka menggiring opini Abu Hurairah, tadi Abdullah bin Abbas, yang mereka ini para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam ingin menjatuhkan sunnah Nabi lewat dijatuhkannya para saksi-saksinya, perawi-perawinya, yaitu para sahabat Nabi SAW, terutama tadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Nah, makanya sekali lagi kita tekankan lagi definisi tadi. Itu definisi yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Bukhari, demikian pula oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya. Taib, kita baca poin 147. Qala al-mu'allif akhbarana Abul Hasan al-Hamami qala akhbarana Ismail ibnu Ali al-Khattabi qala haddatsana Abdullah ibnu Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal. Ini dari putranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku yaitu Imam Ahmad berkata, as-sunnatu fit tafdil alladzi nadhhab ilaihi ila ma ruwiya an ibni Umar radhiyallahu anhuma naqul Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara sunnah itu termasuk sunnah Nabi, sunnah para sahabat, termasuk akidah ahli sunnah dalam at-tafdil, mengutamakan para sahabat. Kita yakini para sahabat manusia yang terbaik setelah para nabi, para rasul. Sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, wajib memuji para sahabat Nabi. Di antaranya kita wajib menyatakan, meyakini para sahabat Nabi dengan definisi tadi itu adalah manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku yaitu para sahabat. Namun di antara yang mulia tersebut ada yang paling mulia, sebagaimana para ar-rusul. Kita yakini semua rasul, semua nabi manusia yang paling mulia di atas muka bumi secara mutlak. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia. Di antaranya ulul azmi minar rusul, 5 rasul yang paling mulia. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari 5 ini ada yang paling mulia, yaitu siapa? Sayyidi waladi Adam, Nabi kita Muhammad SAW. Maka demikian pula para sahabat kita yakini semuanya manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Namun dari para sahabat tadi ada yang paling mulia, yaitu al-khulafa ar-rasyidun. Ini kata Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata di zaman Rasul masih hidup, kunna nukhayyir wa an-nabi sallallahu hayyun. Dalam banyak riwayat dikatakan kami dahulu istilahnya mengurutkan siapa sahabat yang paling mulia di zaman Nabi masih hidup. Artinya apa? Rasul mengikrarkan apa yang dipilih oleh para sahabat Rasul tentang siapa yang paling mulia di antara mereka. Mereka menyatakan yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hari ini adalah ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Fa'ammal khilafatu fanadhabu ila hadisi safinata, yakni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan 2 pembahasan. Masalah keutamaan pribadi dari para sahabat, yaitu tadi sepakat Abu Bakar, Umar, Tsumma Utsman. Itu yang terakhir. Namun pernah suatu masa salaf berselisih pendapat siapa yang paling utama antara Utsman dan Ali. Akan ada juga pembahasan setelah ini insyaallah. Namun terakhir sepakat Utsman yang paling mulia dibandingkan Ali dalam masalah kepribadian mereka. Setelah sepakat yang paling utama Abu Bakar wa Umar. Namun mereka pernah berselisih siapa yang lebih mulia di antara Utsman dan Ali. Dan dari sinilah muncul dulu istilah at-tasyayyu', yang lebih memilih Ali dibandingkan Utsman dalam kepribadian mereka dinamakan orang ini ada Syiahnya. Paham ya? Fihi tasyayyu'. Maka sudah sering kita sampaikan, hati-hati dengan
para misionaris Syiah Rafidhah yang mengatakan kenapa kalian kok benci sekali dengan Syiah Rafidhah, padahal dalam Sahih Bukhari atau mungkin kata mereka riwayat-riwayat hadis para perawinya ada yang Syiah. Ya, maka dibahas oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, kalau ada istilah dulu si fulan dari ulama perawi hadis itu ada Syiahnya, bukan Syiah Rafidhah seperti Khomeini, seperti Syiah Rafidhah sekarang ini. Syiah yang dimaksud di zaman itu yaitu tadi hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah apa? Kepribadian mereka. Paham dong? Ya, setelah mereka meyakini Abu Bakar wa Umar manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Paham dong? Ini beda dengan Syiah Rafidhah seperti Khomeini yang mencaci maki, bahkan Rasul SAW dicaci maki, Abu Bakar wa Umar dan seterusnya. Makanya Syekh Ibrahim dan yang lainnya lebih condong untuk mengatakan kalau sekarang ini jangan mengatakan Syiah tok, Syiah titik, jangan. Syiah Rafidhah. Paham dong? Untuk membedakan dengan apa? Syiah yang pertama tadi. Paham dong? Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, adapun masalah kekhalifahan, kami berpendapat sebagaimana dalam hadis Safinah, pembantunya Rasulullah SAW, yang kisahnya atau karomahnya masyhurah, yaitu masih ingat enggak? Apa karomahnya beliau Safinah ini? Nah, ia bertemu dengan seekor singa di sebuah pulau terpencil, bukan malah bukan diganggu, disakiti, diterkam, malah apa ditunjukkan jalan apa? Keluar. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jam'ul wal Hikam tentang hadis ihfadillaha yahfadka, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah jilid yang terakhir yang khusus spesial masalah karomah para wali-wali Allah. Wali-wali Allah yang beriman bertakwa, di antaranya para sahabat Rasul, di antaranya Safinah pembantunya Rasul SAW, ketika bertemu dengan seekor singa di pulau yang terpencil, ketika beliau terdampar atau sampai ke pulau terpencil tadi bertemu dengan singa, dan beliau mengatakan ana Safinah maula Rasulullah SAW, aku adalah Safinah pembantunya Rasulullah SAW. Memang inilah wali-wali Allah yang sesungguhnya, bukan wali yang gendeng, bukan wali yang apa gila, yang nggak pakai baju dan seterusnya, naudzubillahi min dzalik. Namun ini Safinah betul-betul wali Allah, sahabat Rasulullah SAW, bahkan pembantu Rasulullah SAW. Antum jangan nyoba-nyoba datang ke KBS, anak. Safinah, Maula Rasulullah SAW mengatakan, Rasul SAW bersabda, al-khilafatu fi ummati salasuna sana, kekhalifahan setelahku dari umatku itu 30 tahun, yaitu khulafa ar-rasyidun. Fanakul, kami mengatakan, kata Imam Ahmad, Abu Bakar khalifah yang pertama, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Di sini makanya apa? Langsung disebut Ali. Tadi kalau masalah kepribadian Utsman titik, makanya tadi harus dibedakan. Kalau masalah kepribadian antara Utsman dan Ali ada khilaf dulu. Namun setelah itu ada kesepakatan. Adapun masalah kekhalifahan tidak ada khilaf. Setelah Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan yang mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan, fahuwa adallu min himari ahlihi. Dia lebih sesat daripada keledainya. Paham? Makanya dibedakan antara dua pembahasan ini. Masalah kepribadian dan masalah apa? Kekhalifahan. Kalau masalah kekhalifahan ada khilaf tidak? Tidak, sepakat setelah Umar adalah Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masalah kepribadian ada khilaf setelah Umar. Siapa yang lebih mulia? Apakah Ali ataukah Utsman? Namun setelah itu terjadi kesepakatan Ali setelah Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Kata Rasul tadi kekhalifahan yaitu al-khulafa ar-rasyidun itu 30 tahun. Qala Safinah,
Berkata Safina memperinci hadis Rasul tadi, fakhud sanaten Abu Bakar. 2 tahun kekhalifahan Abu Bakar. Ini kata para ulama Jabal Kasr, menggenapkan yang ganjil. Sebetulnya 2 tahun lebih. Wa asyra Umar 10 tahun kekhalifahannya. Wa sinte asyara Utsman 12 tahun kekhalifahan Utsman. Wa sittu Ali radhiyallahu anhu 6 tahun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Sebetulnya kalau mau dipaskan betul, ini masih kurang 1, yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang memegang kekhalifahan 6 bulan lamanya. Cuma kalau mau digenapkan 30 tahun ya khulafa ar-rasyidun dengan perinciannya tadi. Wallahu taala alam. Poin 148, qala wa akhbarana Abul Hasan, qala akhbarana Ismail, qala hadatsana Abdullah, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad. Qala sa'altu abi anis syahada li Abi Bakar wa Umar huma fil jannah. Qala na'am. Kata anaknya Imam Ahmad rahimahullah, aku bertanya kepada ayahku tentang persaksian. Apakah Abu Bakar wa Umar mereka berdua di surga? Ayahku menjawab, na'am, iya. Wa adhab ila hadisi Sa'id bin Zaid annahu qala. Dan kata Imam Ahmad, aku berpendapat seperti itu berdasarkan hadis Sa'id bin Zaid yang juga termasuk salah satu penghuni surga. Beliau berkata, asyhadu anna nabiyya fil jannah. Kata Sa'id bin Zaid, aku bersaksi bahwasanya Nabi di surga. Ini yang sudah kita sering sampaikan. Seorang muslim muslimah wajib meyakini Nabi telah dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Maka jahil, maka sesat, batil yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk apa? Naudzubillahi min dzalik. Kalau kejahilan orang awam masih lumrah lah. Namun kalau sudah dinyatakan tokoh masyarakat, namun masih mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga, naudzubillahi min dzalik. Ini jahil murakkab. Asyhadu anna nabiyya fil jannah. Aku bersaksi bahwa saya Nabi pasti di surga. Wa kadzalika ashabun nabi at-tis'a. Demikian pula 9 sahabat Nabi. Wan nabiyyu ashiruhum. Dan yang ke-10 adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan ada hadis setelah ini. Wa qalu Sa'id bin Musayyib. Kemudian ucapan Sa'id bin Musayyib, lau kuntu syahidan li ahadin hayyin annau fil jannah la syahidtu li Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, seandainya aku bersaksi tentang seseorang yang masih hidup bahwasanya dia pasti masuk surga, aku akan bersaksi tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Allah taala, Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Ini adalah ayat yang menyebutkan bagaimana pujian Allah kepada para sahabat. Kalau Allah saja memuji para sahabat, maka kewajiban kita juga memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah meridai orang-orang beriman ketika membaiatmu di bawah sebuah pohon, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian Allah kepada mereka, maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Imam Ahmad, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, fa in qala ana aqul inna Abu Bakar wa Umar fil jannah wala asyhadu. Bagaimana kalau wallahu alam seseorang berkata, aku berkatakan Abu Bakar dan Umar di surga, namun aku tidak bisa memastikan, aku tidak bisa bersaksi tentang akan hal itu. Qala yuqalu lahu hadza la taqulu haqqun. Kata Imam Ahmad menjawab syubhat tadi, apakah yang engkau ucapkan tadi Umar dan Abu Bakar di surga itu benar? Fa in qala na'am, jika orang itu mengatakan ya, yuqalu lahu ala tasyhad alal haqqi, tidakkah engkau bersaksi akan kebenaran? Jadi orang ini
Ya ini termasuk ya dikatakan juga syubhat. Kalau ada yang mengatakan, ana mengatakan Abu Bakar dan Umar di surga, tapi aku tidak bisa memastikan. Ya, sebetulnya dari ungkapan ini sudah kita ketahui orang ini nggak ya konsekuen, nggak konsisten dalam apa ucapannya. Bagaimana dia bisa mengatakan Abu Bakar wa Umar di surga, namun tidak bisa apa? Alias orang ini kalau bisa dikatakan mencela-mencela. Paham ya? Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau ya ada orang itu mengatakan demikian, katakan apakah ucapan engkau itu benar? Kalau dia mengatakan iya ucapanku benar, Abu Bakar dan Umar di surga. Ditanya lagi oleh Imam Ahmad, kenapa atau tidakkah engkau bersaksi akan kebenaran yang engkau ucapkan? Ya. Maka kata Imam Ahmad, wasyahadatu hiyal qaul. Persaksian itu adalah apa? Ucapan. Jika engkau telah mengatakan Abu Bakar dan Umar di surga, berarti engkau juga bisa apa? Memastikan keduanya di surga. Asyahadah ya al-qaul wala tashhad hatta taqul. Engkau tidaklah bersaksi sampai engkau apa? Mengucapkannya. Faidah qala syahidah. Jika dia telah mengatakannya, maka dia juga telah menyaksikan Abu Bakar wa Umar di surga. Dan wajib sekali lagi seorang muslim muslimah meyakini Abu Bakar, Umar, Khulafa Rasyidin tadi ditambah dengan ya 6 sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat Nabi tersebut pasti masuk surga. Ya, kalau mau diperinci lagi, dalam akidah Ahlussunnah, seperti dalam akidah Imam At-Tahawi dikatakan, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Akidah Ahlussunnah mengatakan, kami Ahlussunnah tidak membolehkan memvonis, memastikan seorang pun masuk surga atau masuk neraka. Ini secara kaidah umum, kecuali kalau ada dalil yang khusus tentang si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, maka boleh kita bahkan wajib untuk memastikan menvonisnya. Paham ya? Secara umum tidak boleh ya mengatakan si B si C pasti masuk surga, si B si C masuk neraka. Kecuali kalau ada apa? Dalil yang buktikan, menjelaskan si B, si C-nya masuk surga atau masuk neraka. Seperti di sini. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya masuk surga. Abu Lahab masuk neraka. Abu Thalib masuk neraka misalnya. Kenapa? Karena ada dalil khusus tentangnya. Meskipun secara umum wajib kita mengatakan orang mukmin pasti masuk surga, orang kafir pasti masuk neraka. Itu wajib. Ya. Namun si B, si C-nya individunya butuh dalil khusus. Kalau tidak ada dalil khususnya, tidak boleh apa? Memastikan. Kemudian kata Imam Ahmad, wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, al jannatu ishruna wa mi'asafin. Surga itu ada 120 baris. Samanuna minha min ummati. 80 darinya itu dari umatku. Jadi berapa persennya? Guru matematika ini. 120 ya yang masuk surga istilahnya ya. 80-nya dari umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad berapa persennya? Taib, kalau dalam riwayat dikatakan sulusa ya ahlil jannah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 dari penduduk surga itu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini yang sudah kita sampaikan secara umum, umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Ya, namun si B, si C langsung tunjuk hidung, tidak boleh memvonisnya masuk surga atau masuk neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Poin 149. Perkataan mu'alif, wa akhbarana Abul Hasan qala akhbarana Ismail qala haddatsana Abdullah qala haddatsani Abi qala haddatsani Ibnu Uyainah an Umar wa Ibnu Munkadir sami'a Jabiran anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu jannah faraitu qasran
Fakultu liman hadza? Qalu li Umar. Kata Rasul SAW, aku pernah masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana. Ketika aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, li Umar, milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan kedudukan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini semuanya membantah Syiah Rafidhah yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan, bahkan menvonis Abu Bakar wa Umar di neraka. Mereka lah sebetulnya yang layak masuk ke dalam apa? Neraka. Ya, sekali lagi, Rasul sudah apa? Memastikan Abu Bakar dan Umar di surga. Namun mereka sebaliknya menvonis Abu Bakar dan Umar di neraka. Seperti dalam apa? Ucapan ya tokoh mereka, laknatullah alaih. Yasir siapa itu yang mendikte orang masuk agama Syiah Rafidhah dengan kata-kata asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman finnar. Naudzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan aku bersaksi Abu Bakar, Umar dan Utsman di neraka. Semoga mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Warawah Humaid an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan agak sedikit cepat dan ringkas, ataupun kita ringkas terutama sanadnya itu kita lewati saja, kita baca hadisnya langsung. Halaman 168. Wa ma yurwa anin Nabi sallallahu ana Abu Bakar ista'dzana faqal idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Ada riwayat ini juga diringkas oleh Imam Ibn Al-Banna. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata ketika Abu Bakar menemui beliau, minta izin masuk menemui beliau, Rasul mengatakan izinkan dia masuk dan berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Ini sekali lagi vonis dari Rasul SAW bahwasanya Abu Bakar pasti masuk surga. Li Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Dan itu juga berlaku untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hadisnya ada di footnote nomor 3. Itu kalau mau lengkapnya. Namun intinya tadi Abu Bakar, Umar, Utsman mau masuk menemui Rasul. Kemudian Rasul mengatakan yang sama, izinkan dia masuk dan berilah kabar gembira dia masuk surga. Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ada kata-kata di situ ada yang kurang, fatakunu. Itu ada kata Syekh mungkin yang benar matakunu, bukan fatakunu. Matakunu busyra illa haqqan. Tidaklah kabar gembira yang Rasul sampaikan kecuali benar, karena Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian pernah Rasul di atas gunung Uhud. Kemudian Rasul mengatakan ketika gunung Uhud bergetar, uskun fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah engkau wahai Uhud, tidaklah yang di atasmu kecuali seorang nabi yaitu beliau sendiri, wa siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini semuanya menunjukkan bagaimana keutamaan khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Dan sekali lagi ini semuanya membantah Syiah Rafidhah yang bukan hanya mencela, mencaci maki, bahkan tadi menvonis mereka masuk neraka pada Rasul yang mengatakan mereka masuk surga. Makanya Syiah Rafidhah bukan dari kaum muslimin. Riwayat yang 150, Rasul mengatakan, langsung kita lompati halaman 169, langsung hadisnya. Rasul bersabda, asyratun fil jannah, 10 sahabat yang pasti masuk surga. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Makanya muncul istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena Rasul yang menyebutkan dalam satu redaksi hadis asyratun fil jannah. Dan ini bukan pembatasan.
ada sahabat-sahabat yang lain yang Rasul juga vonis individu-individunya pasti masuk surga, seperti Bilal, seperti Ukasha bin Mihsan, seperti Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhum, Jamin Hasan wal Husain dan yang lainnya. Cuma muncul istilah 10 sahabat yang pasti masuk surga karena disebutkan dalam satu redaksi hadis ini. Nah, adapun poin 151 ini wallahu alam, sekilas yang ana baca dari footnote ini dhaif, wallahu alam. Ya, kita lompati saja. Kemudian poin 152, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda kepada Al-Abbas paman beliau radhiyallahu anhum, idza kana ghadatul isnain fa'tini anta wa waladak. Rasul berkata kepada paman beliau Al-Abbas, apabila besok Senin datanglah kepadaku bersama putramu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala fa ghada wa ghadauna, maka kami pun mendatangi Rasul SAW. Fa'albasna kisaan. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, Allahumma ighfir lil Abbas wa waladihi maghfiratan dhahiratan batinah. Ya Allah, ampunilah untuk Al-Abbas dan putranya ampunan yang zahir maupun yang batin, la tughadir dzamban, yang tidak meninggalkan dosa. Allah makhlufu fi waladihi, ya Allah berilah ganti kepada putranya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, hadis-hadis yang semisal ini tentang sahabat Rasul bisa antum lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang fadail as-sahabah disebutkan. Contoh dalam Sahih Muslim misalnya, nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara individu-individu yang Rasul sebutkan keutamaan dan kedudukan mereka. Kemudian poin yang terakhir, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berkata, lau anna rajulan amila bi kulli kabira thumma mata wa salima min ashab Rasulullah sallallahu wa mata ala sunnah husyira ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Sesungguhnya seandainya ada seseorang, dia berbuat dosa besar apapun, kemudian dia mati, tentunya selain syirik kepada Allah, kemudian dia mati, namun dia tidak pernah mencaci maki para sahabat Nabi, akidahnya benar tentang sahabat Nabi, lalu dia mati di atas sunnah, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin wa syuhada wa salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Alhamdulillah, dengan ini kita bisa selesaikan kitab Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Dan insya Allah seperti yang sudah kita umumkan, kajian setelah Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah kita akan ganti dengan kitab baru Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah kamana kalau Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Ini lebih salaf istilahnya. Kalau Imam Ibn Al-Banna wafat tahun 471, kalau ini tahun 280. Lebih salaf lagi, namun intinya sama. Dan sebagai penutup pembahasan tadi, masalah sahabat Rasul yang 5 poin tadi kita sampaikan, ini disebutkan oleh Imam Harb Al-Kirmani. Ini juga sebagai gambaran. Isinya apa sih? Kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Harb Al-Kirmani. Yang mungkin dapat kitabnya langsung buka halaman 80 dan 81, poin 69. Yang dapat kitabnya bisa dibuka. Sekaligus ini adalah khataman plus pembukaan kitab langsung halaman 80. Ini ketemu halaman 80 81, poin 69. Kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, murid dari Imam Ahmad, wa minas sunnatil wadhiha al-bayyina ats-tsabita al-ma'rufa dzikru mahasini ashabi Rasulullah SAW kulim ajmain. Di antara sunnah atau akidah yang terang benderang, yang telah paten, yang telah baku, yang telah dipahami oleh ahli sunnah, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan
alias memuji para sahabat Rasulullah SAW semuanya. Kulim ajmain. Antum hitung. Ya, ini apa? Memuji. Kemudian wal kafu an dzikri masawihim. Tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat. Walladzi syajara bainahum. Dan perselisihan di antara mereka. Ya, menjaga lisan tidak mencaci maki. Faman sabba ashabar Rasulullah SAW. Au ahadan minhum, au ta'ana alaihim, au arrada bi'aibihim, au aba ahadan minhum biqalilin, au kathir, au dikin, au jillin, mimma yutatarrak bi ilal waqi'a fi adin minhum, fahuwa mubtadi'un rafidiyun khabithun mukhalifun. Kata beliau, barang siapa yang mencela sahabat Rasul SAW, atau satu saja dari sahabat Rasul, ya, atau memperolok para sahabat Rasul, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, atau salah satu dari mereka, sedikit atau banyak, yang ya, terperinci atau yang terang benderang, yang itu bisa menjatuhkan martabat seorang dari sahabat Rasul, maka dia ahlil bid'ah, fahuwa mubtadi', dia pengikut syiar Rafidah, khabith, busuk, mukhalifun, menyelisihi kebenaran, menyelisihi akidah Ahlussunnah. La qabila Allah sarfa wala adlahu. Tidak akan Allah terima ya ibadah yang wajib maupun yang sunnahnya. Bal hubbuhum sunnah. Bahkan mencintai para sahabat adalah sunnah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah berapa itu? 3. Kemudian wa du'a lahum qurba, mendoakan para sahabat, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keberapa? 4. Wal iktida'u bihim wasilah, dan mengikuti jejak para sahabat adalah perantara jembatan meraih surga Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? 6. Ini yang sekali lagi sering kita sampaikan. 5. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW seperti yang diungkapkan oleh Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, murid dari Imam Ahmad. Insyaallah akan kita kaji mulai minggu depan biidznillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.